Selamat pagi untuk kita semua, jemaat yang terkasih. Hari ini Senin 25 Juli 2022, firman Tuhan yang menyapa kita sebagai renungan kita tertulis dari 2 Petrus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, jika kita berbicara tentang kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Allah di dalam kehidupan setiap orang yang mengenal Dia, tentu kita akan kembali melihat bagaimana sesungguhnya iman percaya kita yang semakin bertumbuh dan berbuah. Ketika kasih karunia diberikan oleh Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana sesungguhnya dan bagaimana kita akan meletakkan tentang kasih karunia yang Tuhan miliki dan diberikan kepada kita, dan juga kita akan membuahkan di setiap kehidupan kita sehari-hari. Kasih karunia yang Tuhan berikan berbeda-beda, baik itu kepada si A, si B, dan si C. Karena kita tahu setiap karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu oleh karena berdasarkan kasih-Nya. Allah ni holong ni rohana nama cai berga. Sehingga setiap orang yang beriman itu, setiap orang yang percaya kepada Kristus, tentu dia akan menyatakan dan bersaksi di dalam dirinya bahwasanya menunjukkan dan akan berbuah. Itulah pengenalan diri kita, ataupun kita semakin mengenal siapa sih juru selamat kita itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara terkasih, kita sudah melihat bagaimana besarnya atau bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kepada umat manusia ciptaannya, bahkan kepada orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus datang bukan untuk mengumpulkan orang-orang yang percaya, tetapi Dia mencari orang-orang yang berdosa, supaya mereka semakin mengenal Juru Selamatnya dan mereka mau bertumbuh di dalam imannya dan kasih karunia Kristus. Saudara terkasih, di dalam setiap hidup kita ini, di dalam setiap perjalanan hidup kita ini, kita itu melakukan sesuatu bukan untuk manusia, karena kita tahu dan kita sadar semua itu adalah pemberian dari Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Bahkan yang terbesar telah diberikan kepada kita, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Apakah kita hingga pada umur saat sekarang ini akan melupakan itu? Atau bahkan adakah masih alasan mengatakan bahwasanya kita tidak mengenal Dia? Tetapi oleh karena kasih karunia yang diberikan oleh Kristus di dalam setiap hidup orang yang percaya, memang benar-benar dan betul-betul dia mengimani di dalam iman percayanya sendiri, atau bahkan juga menjadikan itu sebagai kemuliaan untuk selama-lamanya. Karena kenapa? Setiap apa yang kita lakukan itu bukan untuk manusia, tadi saya katakan, tetapi hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan Kristus. Sehingga kita, orang-orang yang percaya, yang bersaksi, yang bertumbuh selalu imannya itu menunjukkan buah atau hasilnya di dalam kasih setianya. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan berkeluarga juga demikian. Ketika kita mengadakan persekutuan itu, maka iman percaya kita itu akan semakin bertumbuh dan bertumbuh. Bertumbuh di mana? Bukan hanya bertumbuh saja, ya, seperti pohon yang selalu bertumbuh, tetapi jika dia tidak dirawat, jika dia tidak diperbaiki atau bahkan juga dipelihara,
maka akan hilang begitu saja, atau bahkan dia akan hancur begitu saja. Tetapi apa yang dimaksudkan untuk bertumbuh di dalam kasih karunia? Yaitu iman percaya kita akan pengenalan kita kepada Juru Selamat, supaya kita juga tidak mudah untuk menerima ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus dalam kitab suci atau di dalam firman-Nya. Saudara terkasih, iman percaya kita akan semakin bertumbuh dan berbuah di dalam kasih karunia-Nya. Karena kenapa? Karena kita tahu segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita alami atau bahkan yang kita rasakan itu boleh kita melihat bahwasannya pertolongan hanya dari Yesus Kristus melalui kasih-Nya yang luar biasa. Manusia sudah semakin banyak berakar segala kejahatan dan dosa-dosa pada zaman sekarang ini. Tetapi Tuhan Yesus memberikan waktu dan kesempatan untuk boleh kembali dan bertobat kepada Dia, supaya masing-masing boleh melihat atau bahkan mengerjakan keselamatan di dunia ini tentang iman percayanya kepada Kristus. Jika iman percaya kita itu semakin kerdil atau bahkan semakin menyusut, maka kasih karunia di dalam Kristus itu tidak akan pernah ada di dalam diri kita itu. Tetapi oleh karena kasih karunia Kristus, kita imani hidup di dalam diri kita ini, maka iman percaya kita itu semakin bertumbuh dan menunjukkan buah yang sangat lebat. Melalui apa? Melalui kasih juga kepada sesama. Melalui apa yang kita lakukan yang berkenan atau sesuai yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Itulah yang mengenal Kristus. Itulah yang benar-benar hidup kasih karunia di dalam dirinya yang hanya diperoleh dari Kristus. Karena kita tahu kita melakukan untuk dan hanya untuk kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.